Para kiai, bunyai, sedaya yang saya hormati, yang jelas saya berbicara di depan panjenengan tidak akan lama. Yang pertama, penyebabnya satu, saya tidak biasa pegang mic, cuman mic saya biasa dipegang. Terus piye iki? Yang kedua, saya itu tidak terbiasa ngomong pakai bahasa Indonesia. Padahal saya yakin kalau saya ngomong bahasa Jawa, ini nanti Mbah Yai Makrus mesti muring-muring iki. Lah iki mesti Bondowoso, Pamekasan, Bangkalan mesti muring-muring. Maka dari itu lebih baik tak sebentar saja, yang penting sering. Ngoten Bu nggih? Alhamdulillah acara hari ini terlaksana. Sebenarnya awal acara hari ini rencananya saya tak mingkem ompong ku benjok ketok lek dipoto. Pun wis apa? Paut wis toh. Sinau. Rencananya hanya sebentar. Ketika membicarakan acara hari ini nunggu Pak Wakil Ketua Sare dulu. Itu Pak Soeb, ketika Pak Soeb Sare kita ngomong-ngomong piye benae lek ngopi sajane awake dhewe ketemu tok itu sudah tambah inspirasi. Ya ta Bu? Minimal jenengan mesti mikir seragam Layisnu kudune ra padha penake kaya ndi. Ngoten ta ini tadi? Iya kan? Iya. Ketemu tok Pak Sek kuwi Pak Sek. Urung ngomong-ngomongan. Ayo Umi, sintenane lek moto. Kalau dibanding Kabupaten Malang, jauh lebih bagus Kabupaten Malang dibanding Kabupaten Blitar Ketua PJ Layisnunya. Dibanding perolehan Kabupaten Blitar dibanding oleh PJ Layisnu yang lain tidak terlalu banyak. Blitar itu paling hanya 300 sampai 600 atau 500 juta lah tiap bulan. Itu kan cukup se-MBC Turen ya. Ya Pak Mas ya. Cukup se-MBC Turen. Karena Kabupaten Blitar itu ketuanya kepinterannya pas-pasan. Pas ditanya pas tidak bisa. Wis 5 menit terus Pak Sek. Dibae waktu 5 menit tok niki wae kula. Lalu terkait semangatnya, yang punya semangat se-Jawa Timur itu hanya PC Layisnu Kencong, yang lain tidak punya semangat. Sidoarjo punyanya kan S3 ya. Yang punya semangat hanya Layisnu PCNU Kencong. Sedino mek 100 semangat. Piye ganti piye Pak Yai? Enggak usah wis semangat sedino 100 saja. Apa yang diaturkan oleh Pak Sek tadi memang benar. Di Kabupaten Blitar untuk pemberian SK seperti yang pernah jenengan lihat di YouTube-nya Kiai Afif, Ketua PW, itu memang paling sulit untuk memperoleh SK Layisnu baik di tingkatan MBC maupun ranting. Itu bukan karena saya takut, diarani takut karo Gusti Allah gak patek wedi, dhewe pantes-pantes saja. Maka dari itu di Kabupaten Blitar untuk memperoleh SK di semua tingkatan itu wajib mengikuti madrasah amil. Sama Pak, Malang juga beda Pak. Madrasah amilnya Blitar tidak seperti Malang. Madrasah amilnya cepet, hanya 3 bab. Yang pertama mustahik, fitrah, zakat fitrah, zakat tijarah, lalu zakat mal. Hanya niku tok.
Yang membedakan, setelah ikut madrasah amil, peserta itu wajib ikut ujian. Standarisasi nilainya tidak harus 100, cukup 75. Antiknya, ketika evaluasi setelah madrasah amil, itu boleh buka buku, boleh buka HP, lihat referensi boleh, yang tidak boleh takon kancane, itu tok. Ketika ketahuan takon kancane bis baleni, tapi lah buka buku oleh, sehingga oleh buka sarunge kancane. Mengapa kau boleh buka buku? Mengapa kau boleh buka HP? Karena nanti ketika jenengan kembali ke masyarakat, itu pasti gak tahu hukuman mesti buka, ya toh? Arepe takon kancane podo gak isone kok takon ya. Itu di Kabupaten Blitar. Dan soalnya gampang-gampang. Contoh soal. Satu, Pak Bejo berusia 50 tahun, tidak bisa bekerja, hanya punya harta seandainya dijual lakunya 150 juta. Anaknya semua sudah berkeluarga. Ini Pak Bejo usia 53, tidak bisa bekerja, hanya punya sawah, tidak bisa nggarap. Ini termasuk fakir apa miskin? Kan gampang. Mbak gak fakir miskin. Sampean pilih ndi, Pak? Pilih fakir apa miskin? Karek milih, pilih fakir apa miskin? Lo yakin kok sing rungokne ya mbuh kira-kira fakir apa miskin ya? Soalnya namun gampang-gampang ngoten niku. Yang kedua, contoh soal. Contoh soal toh. Pak Tani bertani 4 bulan panen. Panennya 20 kintal. Yang 1,5 bulan airnya beli, selebihnya airnya ndak beli, zakatnya berapa kintal? Mek ngoten niku tok, Pak. Kula yakin jenengan ya nggak iso. Ngono ra duwe SK. Nesu. Repot. Maka dari itu memang diakui oleh Ketua PW Kabupaten Blitar SK-nya larang. Termasuk syarat SK yang tidak tertulis itu, Pak, kudu hafal Mares Raisnu. Lihat tak sawang wong 2.500 gak ono sing hafal iki mau. Sing yang kene kita sing hafal Blitar tok. Sing yang kene sing hafal Ketua BC Blitar tok gitu ya. Apa dites? Sing marane aku gak apal-apal pelajarane ngopi gak ono kopine, mosok ya BDD. Sementara itu, jadi memang lain daripada yang lainnya. Kabupaten Blitar dalam madrasah amil tidak pernah mensosialisasikan bagaimana cara mencari munfik, bagaimana ketika uang sudah didapat dan yang lain-lain, tidak pernah. Tapi madrasah amil full fikih zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lain. Itu semacam itu untuk Kabupaten Blitar. Jadi SK-nya mahal. 5 menit Pak Sek. Kurang 2 menit. Baik. Sudah Pak belum, Bu? Dengaran ibu-ibu biasanya takone wis meneng ae biasane. Jawab berarti gak tenanan iki. Alhamdulillah kalau Malang memang hebat, banyak. Pak Lukman Tulungagung calon pemenang NU. Pak Huri calon musuhe karo Sidoarjo. Lek Malang karo Blitar gak arepe melu, Pak. Dawe Pak Huri sudah 2 langkah di depan. Makanya ndak ikut. Krono kalau Malang sama Kabupaten Blitar ikut NU, Pak. Pertanyaannya satu, nambah wirang lek ora menang. Mulane gak usah melu, timbang melu nambahi wirang, wis ketuane gak ganteng, NU ndak menang, repot. Selanjutnya
menit terakhir. Ketika beberapa MBC sudah mulai lemah, tak semangat, perolehan infak turun, pergerakan melambat, itu saya rasa terjadi di semua MBC. Di Blitar pun juga sama. Maka dari itu setelah saya analisa, ternyata ini Kabupaten Blitar, ternyata penyebab dari kelemahan itu bukan karena apa-apa. Ya pancen wis wayahe lemah ngoten mawon. Gak usah golek sebabnya apa kok malah gak semangat. Ibadah terlalu semangat kecampuran nafsu. Wis rasa semangat-semangat yang penting jalan. Yang kedua, perolehan nominal di Kabupaten Blitar tidak akan pernah jadi barometer kesuksesan pergerakan Layisnu baik di ranting maupun MBC. Ketika MBC baru, ketuanya baru takut, Pak Yai buat diklasifikasi ini berapa. Selama ketuanya J aku tidak akan klasifikasi perolehan infak terbaik enggak. Sing oleh oke pancen karo Gusti Allah ditakdir. Oke ngono ae lho. Salah ketika perolehan infak banyak dapat plus, salah yang semangatnya paling top, gerakannya paling banyak, itu yang paling sukses. Aku wani ngomong koyo ngene mek nyang turen lho masane. Jadi ben pamane oleh mek titik bejo kalah karo Malang ngoten lho. Ngoten Pak nggih. Ketika Ranting dan MBC ketemu saya, Pak Yai, ini saya akan mulai Layisnu, caranya bagaimana? Wes mulai saja. Yang penting niatnya khidmah, ra usah niat golek duit apa wae meh reno. Yang penting niat khidmah. Lah itu ketika orang yang infak diparani sepisan ndak kena, ping pindho ndak kena, berarti lek mau khidmah bolak-balik parani ping 7 gajarane 7. Oleh ming titik. Lah yang ngarep kan tak omongi kita khidmah di Layisnu tidak ada niatan golek. Cocok kok? Yang penting setelah ngopi jangan sampai apa yang saya sampaikan ke panjenengan membuat penyakit di masing-masing ranting dan MBC. Provokator. Kadung dijuluki provokator kok. Hadirin semua, jadi kan ngerti 5 hari sebelum acara ini meh gagal Pak acara ini Pak. Pak Ketua Malang, pokoknya ini mbah iki toh terus dana kurang gampang aku. Sing penting sudah jalan. Engko lek wis rampung sing diutang pikir Malang kan beres. Ngono to Pak Sek? Beres pikir Malang. Iki wis 1 menit. Lanjut. Terus piye? Bagaimana? Ya Makros cocok? Cocok wes. Terus tanya lagi. Ini nanti ketika sampai ke per orang, saya harus ngomong apa Pak Yai? Setelah kotak atau kaleng ini saya sampaikan kepada calon munfik. Jenengan tinggal ngomong, Pak, Ibu, ini saya titip kaleng, sampean iseni, saya isi-isine sing penting duit. Loh, kok mboten saya ikhlasnya Pak Yai? Gak, sing penting diiseni, ora ikhlas rapopo. Lah bahasane pejuang, bahasane mukane jenengan iseni saya ikhlasnya, gak ikhlas lho panggah gak iseni Bu. Tapi ketika jenengan paring itu muni isenono sak isi-isine sing penting duit. Oleh ganjaran perang, oleh ganjaran kok ngendi nyenengne sing wae komplong, kuwi ganjaran. Lihatlah afdalul akmal idkhalul surur ala qalbil mukmin. Bagus-bagus amal itu membuat senang mukmin. Kan beres. Lek ra mau wae apa pejuange seneng? Nah iya gak ikhlas. Jane lek ikhlas karepe dhewe.
tenang, pesan saya jangan sampai apa yang saya sampaikan ke panjenengan ini nanti menjadi penyakit di rumah masing-masing. Wah, aku provokator mesti jadi penyakit, ngoten lho. Nggak pernah, ranting saya itu ada loh yang bulan kemarin itu satu ranting dapatnya hanya 205.000. Namun gede Pak ya gak apa-apa sing nyambut gawe tuwek ket nom sampai tuwek gak suka ya akeh oleh semene ya apik ya ngoten ta. Jenengan mboten susah, gak oleh sithik malah gak repot lek tuh. Yang penting tenanan, hasil atau tidak hasil jatah kok ngene Gusti. Mulane kula ngomongi anak kula, iki anak kula melu niki. Anak saya yang kedua dari istri pertama, ini kak ini, sama anak keempat, kelima dan keenam yang lain ibu dari anak yang kedua tadi ikut beneran hak bila, ikut beneran, gratis ya? Nggak pernah saya, ayo sinau ben pinter. Karena anakku pinter-pinter Pak, ayo le sinau ben pinter. Gak mesti bantah. Koncoku sak kelas yang paling pinter gak sing sregep aja jabi lek nyauri. Ayo sinau ben dosa, pelajar wajibnya belajar. Mulane aku lek lunga pamitan bojoku nyang ndi wis penting lunga. Mulai aku ditakoni anak bapak teng pundi Bu golek duit mulih ra tau nggo duit. Repot. Alhamdulillah wis di stop karo Pak Sek. Muga-muga lek iki engko udan terus Pak Sek sudah syukur. Ya aku karo Pak Sek mek kalah dawa tok lho. Rambute. Demikian nanti bisa dilanjut ngopi di rumah saya los sing penting semayanan dhisik. Tapi BDD nggih. BDD sing lekasi Kiai Afif. Tapi ternyata ketika tim dari PW ke rumah saya ndak BDD ra apa-apa ya an. Ya wis paling repot iki aku. Ya paling gak BDD malian iki. Mekaten kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Al-Mukarram Yai Yusuf Afandi. Luar biasa tadi penyampaiannya. Jadi betapa pentingnya fikih zakat dan sebagainya.